Kami terima sambut sabda Allah. Haleluya. Amin. Mari mudah-mudi semua kita duduk. Ya, puji Tuhan, duduk dengan baik. Saya senang melihat wajah kalian tadi bernyanyi, kita sorak. Tapi lebih daripada itu, lebih semangat lagi dengan firman Tuhan. Katakan dulu amin. Wah, ini enggak semangat ini. Lebih semangat lagi dengar firman Tuhan. Katakan amin. Kalau begitu saya sapa dulu ya. Jawab dengan sekuat dan setulus hati. Shalom. Oh, belum. Masih 40% ini. Sekali lagi, shalom. Kayaknya saya mau uji dulu. Mana lebih kencang wanita dengan pria? Tak terlepas yang merasa pria biar sudah ubanan, jawablah. Yang merasa wanita biar sudah mulai berkurang rambut, jawablah. Sekarang para pria, shalom. Shalom. Weh, keren. Jangan kalah wanita ya. Para wanita, shalom. Wanita coba ayunkan dulu tangannya, shalom. Pria, shalom. Semua kita shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat respon yang baik dari tadi kita sukacita. Tapi di balik sukacita saya bertanggung jawab kepada Tuhan mengadakan ibadah ini, menginstruksikan kepada pemuda remaja untuk mengadakan ibadah Natal. Celebrate, yaitu ucapan syukur, penghormatan, pemujaan kepada Yesus yang telah memberikan segala yang indah dan kepastian bagi kalian. Ada yang perlu kita pahami. Saya cepat saja karena waktu saya tidak terlalu panjang, supaya kita bisa pulang jauh lebih cepat dari yang kita harapkan. Amin ya. Temanya tampilkan dulu temanya. Nah, saya minta para pemuda-pemudi remaja teriak dulu tema ini. Born and Power gitu ya. 3, 2, ya. Born and Power. Oh, bukan begitu. Born and Power gitu. Coba gitu dulu ya, matanya sampai keluar gitu. Menunjukkan bahwa memang dahsyat. Berdaya sejak lahir, berotoritas sejak lahir, dahsyat sejak lahir. Amin ya. Bilang sama temanmu, apalagi kalau udah lemas. Born and Power gitu ya. Yang ini juga. Siap, bilang dulu, bilang sama teman, jangan bilang sama saya. 3, 2, ya. Born and Power. Kok lihat saya sih? Lihat temanmu. Bilang sekali lagi, 3, 2, ya. Sekarang berdaya sejak lahir. Ulangi lagi, 3, 2, ya. Kulihat engkau membeli, bilang. Kalau ada yang di sampingmu yang lemah-lemah, bilang berdaya sejak lahir. Katakan dulu haleluya. Haleluyamu itu loh. Saya aja nggak suka, apalagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Karena temanya luar biasa. Inilah berkat Natal yang paling dahsyat, yang harus disadari oleh para remaja, pemuda, pemudi, orang tua, semua kita umat Kristiani. Terkhusus malam ini, sadari ini, bahwa kita ini sejak lahir sudah diciptakan menjadi orang yang berdaya, berotoritas, bisa menginspirasi siapapun, bahkan bisa membakar dunia. Apa saya katakan? Loh, apa saya katakan? Membakar dunia. Nah ini, untuk apa dibakar dunia ini? Karena dunia ini sudah penuh dengan apa? Dosa. Bilang dulu dosa. Dosa. Bakar. Bakar. Loh, kok kalian? Dosa itu harus dibakar. Katakan dosa. Dosa. Bakar. Bakar. Amin ya. Makanya diberikan tema Born and Power. Diikuti ya oleh media. Nggak usah saya ucapin, ikutin aja. Nomor 2 sekarang. Jadi perkara yang sangat, ya, amati dengan baik-baik. Perkara yang sangat penting dan mendasar, yang harus dipahami oleh pemuda-pemudi semua kita, tapi khusus malam ini, pemuda Kristen. Kalian pemuda Kristen enggak?
Siapa di sini yang mengatakan pemuda Kristen? Coba naikkan tangannya. Masih pemuda, belum pemudanya. Pemudi apa dulu? Pemuda yang Kristen, angkat tanganmu. Oh, kayaknya kalian enggak memiliki daya. Buin. Coba pemuda-pemudi yang memang Kristen, angkat tanganmu. Born and power. Betapa dahsyatnya berkat yang diberikan kepada generasi muda. Ingat baik-baik. Sorot matamu, lihat ke saya. Sadari ini, betapa dahsyatnya berkat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Maka dia datang, kita sebut namanya apa? Natal. Ingat itu. Jadi Natal ini, kenapa kita suka cita? Karena kita disadarkan ulang bahwa kita ini sudah dibekali sejak hadir di dunia memiliki otoritas. Bukan gembel kalian. Bukan cemen kalian. Sadari itu. Maka jangan mau dimain-mainkan oleh siapapun. Karena kalian sudah dilahirkan. Maka orang tua, sadarilah itu. Lahirkanlah anak yang memang sudah sejak dari kandungan lahir dari firman. Dan kalian nanti setelah menikah, makanya sejak dari remaja kalian dibekali supaya nanti kalian melahirkan generasi yang memang sudah berdaya sejak lahir. Bukan generasi kaleng-kaleng. Kasihan kan? Kalau kita lihat pemuda-pemudi Kristen, waduh lemah sekali. Menghadapi kenajisan kalah. Menghadapi pergaulan bebas kalah. Menghadapi HP kalah. Menghadapi film-film porno kalah. Sayang itu. Kalau pemuda Kristen yang born and power menghadapi fisika pun hebat. Amin ya, katakan amin. Loh, katakan amin. Iya. Karena sudah dibekali. Makanya banggalah kalian menjadi generasi orang Kristen. Menghadapi fisika, matematika, segala ilmu sains, teknologi. Kalian hadapi dengan baik. Karena kalian sudah disiapkan untuk itu. Sejak dari kandungan. Maka Natal itu melahirkan generasi unggul. Katakan generasi unggul. Kurang kencang, generasi unggul. Saya generasi unggul, bilang dulu. Bilang sama kiri kananmu, jangan sama saya. Bilang dulu kencang, saya generasi unggul. Jawab. Kayak gak kuken aja kau. Bilang dulu, saya generasi unggul. Sadar kau. Iya. Jadi begitu kalian sekolah, di mana-mana tampil generasi unggul. Enggak gini. Generasi unggul keren dia. Penampilannya elit. Apa saya katakan? Apa? Elit atau pelit? Penampilannya. Jalan juga. Jadi kayak kalian ini kan. Gak ada penampilannya, ngantuk, gak jelas. Terlalu banyak minum spiritus. Penampilannya gagah wajah. Makanya pemuda Kristen itu lain. Kenapa penampilannya lihat? Yang diminumi itu apa? Perjamuan suci. Katakan amin. Katakan amin. Yang dimakan itu firman Tuhan. Jadi unggul. Melalui apa? Kuasa firman Tuhan. Itu ada di sana. Supaya menjadi anak-anak yang membentuk gereja. Gereja itu apa? Yaitu umat Allah yang siap menyatakan yang merah. Baca kencang, 3, 2, iya. Kurang kencang, baca.
Tadi nyanyiannya, go tell it on the mountain, over the hill and everywhere. Ada nyanyi gitu tadi. Coba bilang dulu, sama-sama, 3, 2, go. Aduh, bentar dulu. Nadamu itu, ikuti dulu nada saya. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Bilang dulu, bentar. Bentar dulu. Lihat sini, masa aku tell enggak lihat sini. Bilang sama temanmu ya. Go tell it on the mountain. Tunjuk ya matanya ya. 3, 2 ya. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Nah, begitu. Ya, cukup. Nah, nantilah besok. Toh. Apa sih go tell it on the mountain? Yang dimaksud mountain itu. Jadilah kalian orang-orang yang hebat. Cerdas. Unggul. Beritakanlah kepada orang lain. Saya ini lahir dari firman Allah. Unggul. Cerdas. Pemimpin. Itu maksudnya go tell it. Nah kalau kalian kena narkoba, mana go tell it? Tidak ada. Jadi yang diminta pemuda-pemudi, beritakan Yesus itu yang membuat kalian unggul, yang membuat kalian apa? Yang membuat kalian apa? Jadi orang hebat. Saya rindu supaya kalian semua jadi profesor. Katakan amin. Loh ya, di pemuda Batam Kota harus profesor, nggak bisa. Nggak boleh beribadah di Batam Kota kalau nggak tidak profesor. Nanti, bukan sekarang. Amin ya? Amin ya? Makanya di sini nggak boleh. Yang ngahno, apa itu ngahno? Ngangang dan apa? Nggak boleh. Itu bukan anak Tuhan itu. Gua nggak boleh. Orang cerdas ini. Kayak kalian lah cerdas semua kan? Amin ya? Amin dah? Udah terima rawat barusan kan? Cerdas semua kan? Katakan haleluya. Cuman saya yang nggak cerdas bilang. Yang lain cerdas bilang. Saya juga. Ya kan? Itulah keinginan. Itu menyatakan kemuliaan. Makanya go tell on the mountain. Beritakan Yesus yang membuat engkau jadi orang hebat. Yesus mau, makanya dia datang jadi supaya kalian jadi dikatakan jadi kepala, jadi pemimpin, jadi bos. Penguasa ilmu, sains, teknologi. Bukan kalian hanya pintar dapat ilmu, menciptakan ilmu-ilmu baru. Itu maksudnya Natal ini. Jadi bukan hanya nyanyi-nyanyi aja. Betul-betul kuasanya ada. Supaya tema ini, makanya diambil dari Yohanes pasal pertama. Yaitu yang lahir dari firman. Lahir dari firman itu memang dia sudah bawa. Yaitu otoritas dari Allah. Pernah kalian tahu Pangeran Charles? Pangeran Charles itu siapa? Itu bukan marga Silalahi, betul ya? Pangeran Charles itu siapa? Itu kan Raja Inggris, betul ya? Sejak lahir dia sudah apa? Raja. Kenapa? Karena dia dilahirkan dari siapa? Anaknya, siapa sekarang? Siapa nama anaknya? William. Satu lagi? Si Borjo. William, satu lagi siapa? Hah? Mereka sudah born and power. Sejak lahir sudah memiliki otoritas. Itu dunia, apalagi kalian betul-betul lahir dari firman dari Allah. Makanya itu. Sehingga orang yang lahir dari penuh kuasa ini, penuh kemuliaan Allah ini, menjadi orang hebat ini, apa praktek kehidupannya? Penuh kasih dan apa? Penuh kasih, karunia dan apa? Itu dia orang hebat itu. Makin pintar kalian, penuh kasih. Bisa menginspirasi yang lain.
Born and power to lead anyone, to lead another, to lead somebody. Itu bisa menginspirasi. Bukan kuliah nyontek aja kerjanya. Betul ya? Bilang dulu, saya nggak pernah nyontek. Loh, bilang dulu, saya nggak pernah nyontek. Ininya. Lo ya, ingat ini pemuda-pemuda. Sekarang, lihat era sekarang sekali 3 bulan berubah, 3 bulan berubah, 3 bulan berubah. Kalau kalian tidak memiliki otoritas, bisa menginspirasi, tidak memiliki kekuatan yang dari Allah, kalian akan bulan-bulanan menghadapi era ini. Makanya datang Natal ini. Kenapa? Kenapa bisa diberdayakan sifat Allah? Karena kalian membawa sifat Allah. Katakan, sifat Kristus. Kenapa Bapak kita Kristus? Karena lahir dari firman. Coba baca ayat 12. Yohanes pasal pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Ulangi sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya. Ya, menerimanya di sana, menerima firman. Ulangi sekali lagi, lebih tegas. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima firman. 3-2 ya. Sama-sama baca ini. 3-2 ya. 3-2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Terus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi apa dikatakan? Anak-anak Allah. Kurang kencang, menjadi apa? Anak-anak Allah. Wah, ini memiliki apa yang ada dalam diri Allah. Di dalam diri Allah itu ada kuasa. Di dalam diri Allah itu ada kepintaran. Di dalam diri Allah itu segala-galanya. Dan di dalam diri Allah itu ada kekayaan. Di dalam diri Allah itu ada kemampuan mencipta segala hal. Katakan haleluya. Makanya enggak rugi kalau kalian menerima firman Tuhan. Memang lihatlah pemuda-pemudi remaja yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Aduh, enggak berdaya. Cuma dikasih minum Coca-Cola, dipersembahkan dirinya kepada si borjong enggak bertobat. Cuma disuruh minum apa? Minum Starbucks itu pun sekali. Karena apa? Tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power dari itu. Bukan ini lagi yang ditampilkan ayat tadi. Jadi, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Siapa ini? Yaitu 3-2 ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa dikatakan? Mereka yang percaya dalam namanya. Lebih kencang, siapa? Mereka yang percaya dalam Bilang namanya. dulu, saya percaya. Nah, kalau kalian percaya, pasti kalian mengatur. Di tanganmu nasib iblis, di tanganmu nasib dunia, di tanganmu nasib manusia. Sebab kalian akan bersama dengan Tuhan Yesus menjadi pemimpin. Ini kan bukan istilah-istilah, ini kebenaran. Makanya saya nggak percaya pemuda yang betul-betul hidup dalam firman Tuhan tidak memiliki kekuatan yang supernatural. Coba lihat di Alkitab itu. Kalau dibanding dengan fisik daripada Daud, kecil dia, betul ya? Yang dihadapi siapa? Goliat. Tapi karena dia memiliki bone and power. Goliat itu nggak ada apa-apanya. Disate sama dia. Direduksi sama dia. Kenapa singa nggak takut lihat gajah? Saya mau tanya. Mana lebih besar gajah dari singa? Gajah. Tapi kenapa gajah kalau singa lihat gajah dia takut atau senang? Kenapa? Direduksi. Dilihat bukan besarnya. Ah, ini makanan ini. Direduksi dia. Bukan, bahaya ini besar kali, enggak.
Jadi kalau kalian atau reduksi masalah itu. Ini makanan ini. Ini saya akan sikat ini. Wah. Kenapa? Di dalam dirimu ada. Diberikan Tuhan kekuatan. Direduksi masalah ini. Sehingga kalian tidak perlu putus asa. Tidak perlu bingung. Tetapi bagaimana bisa terjadi begitu? Lahirlah dari firman, hiduplah dengan firman Tuhan. Makanya pemuda-pemudi, anak-anak saya yang tercinta, ayo cintai Tuhan Yesus. Katakan amin. Supaya kalian bisa mereduksi masalah yang berat-berat itu. Seperti singa mereduksi gajah. Dia tidak lihat gajahnya, dia lihat apa? Ini makanan ini. Betul ya? Betul enggak? Makanya kalau singa lihat tikus, dia enggak sibuk. Wah, dimain-mainin kenapa? Terlalu kecil dimakan. Dia enggak langsung telan karena kecil dimain-mainin. Tapi kalau gajah, wah, gimana cara saya harus siapkan perut saya besar, muat semuanya. Jadi kalau kalian belum begitu sekolah, kalau kalian ada firman Tuhan, sesulit apapun kalian reduksi. Ini makanan ini. Ada tantangan, ini saya selesaikan ini. Makanya Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam aku. Itu namanya bond and power. Jadi bond and power ini nomor 4. Baca ini, bond and power. 3, 2, ya. Apa itu? Berdaya ya, atau apa? Harga diri bawaan. Baca bahasa Inggrisnya apa? Inherent. Harga diri bawaan. Jadi begini loh, remaja. Dirimu itu punya harga. Katakan amin. Loh, katakan amin. Apa yang kita mainkan? Dirimu itu, tubuhmu itu apa? Berharga. Makanya jangan sembarangan tubuhmu kasih sama siapa-siapa. Kasih sama Tuhan. Itulah berkat Natal ini. Sadar sekarang, dirimu apa? Berharga. Makanya dikatakan nyanyian, kau berharga apa? Di mataku. Terus mulia dalam Pandanganku. semua kau Berharga di mataku. buka suaramu kuat. Yesus yang mengasihimu. Bilang dulu, ku berharga. Ku Berharga pada Yesus, pada Yesus. Mulia dalam pandanganku. ku berharga, kuat. Ku Berharga di matamu. Aku yang mengasihi. Tidak begitu. Kenapa? Bond and power ini kenapa bisa terjadi? Di sini tulisannya. Karena manusia diciptakan menurut apa? Rupa dan apa? Atau bahasa Latinnya image Dei. Jadi ingat baik-baik, manusia ini rupa dan teladan Allah. Amin ya. Sejak dicipta sudah dikatakan, kamu harus to overcome. Apa itu? Laut, udara, bumi. Sejak dicipta oleh Tuhan. Jadi bukan dicari, tapi dijaga itu, tubuhmu itu. Tetap menjadi image dari Allah. Itu yang perlu kalian jaga, jangan image setan. Hidupmu jangan bergaya setan. Jangan bergaya pemuda yang tidak memiliki wibawa. Cara berpikirmu jangan cara berpikir orang yang tidak percaya Yesus. Cara bergaulmu harus bergaul. Karena dirimu itu image daripada Allah.
Itu dikatakan. Bagaimana sih orang yang image Allah? Ayat ini kita baca. 2 Korintus pasal 3. Sebab Tuhan adalah roh, Nah, sebab Tuhan adalah roh terus. dan di mana ada roh Allah, Di mana kalau kalian ada roh Allah bagaimana? di situ ada kemerdekaan. Katakan dulu kemerdekaan. Kemerdekaan. Kurang kencang, kemerdekaan. Kemerdekaan. Lanjut, baca terus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Nah itu, jadi kalau jiwamu itu merdeka, tidak ditakut-takuti oleh dunia, tidak ditakut-takuti oleh keadaan. Kenapa tidak takut? Karena kalian memang sudah dilahirkan memiliki keistimewaan unggul. Baca terus. dengan muka yang tidak berselubung. Nah, sehingga kalian hidup nggak ada kepura-puraan, apa adanya. Jujur, tulus. Ayat berapa tuh? 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Ya. maka kita diubah menjadi serupa dengan Nah, gambarnya. diubah gitu loh. Jadi sejak begini, lihat dulu ya. Kalian percaya nggak sejak lahir kalian sudah manusia? Sejak umur 1 hari udah manusia belum? Apa setelah remaja jadi manusia? Mulai dari kaki sampai ke kepala sudah jadi manusia, betul ya? Betul ya? Tidak begitu lahir yang manusia kepala dulu. Tangannya ayam, enggak kan? Begitu lahir sudah apa? Itulah orang Kristen. Sejak lahir betul-betul sudah Kristen yang memiliki karakter Allah. Nah, yang berubah itu terus apa? Kemampuan, kekemampuan, etika, keetika, kan itu ya. Waktu kecil kan, lihat lemah, tambah umur, tambah apa dia? Besar, makin sekolah. Itu yang makanya betul-betul dulu kalian orang Kristen. Kalau kalian betul-betul lahir manusia, sampai besar pasti manusia, betul ya? Betul nggak? Makanya jangan terima teori Darwin. Katanya manusia ini dulu dari mana? Hah? Dari siamang. Sampai sekarang nggak pernah siamang jadi manusia. Atau manusia berubah jadi siapa? Lahir kalian betul-betul jadi Kristen. Kalau kalian betul-betul lahir jadi Kristen, makin besar kalian akan terus makin pintar, makin cerdas, makin beretika. Nggak ada itu. Wah, dia sekarang sudah remaja, jadi sekarang karena pergaulan udah jadi rusak. Nggak ada itu. Karena pengaruh HP. Masa pengaruh HP aja nggak bisa dihadapi? Born and power. Nggak ada itu. Kalau betul-betul kalian lahir, sejak dari rahim mamamu yang betul-betul lahir, dan engkau dibawa kepada Tuhan sampai sekarang ada di dalam Tuhan. Lihat baik-baik. Kalian tidak pernah berubah, tidak berdaya. Selalu memiliki. Lihat Tuhan Yesus, waktu di Bethlehem, udah berdaya dia. Amin. Amin ya. Walaupun dia baru lahir. Orang Majus datang. Malaikat bernyanyi. Semua takluk kepada dia. Sampai dia besar, tetap. Sampai sekarang. Makin berdaya. Itu yang dikatakan ayat ini. Ulangi baca. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Ya. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Ya. dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, semakin besar, semakin hebat, semakin hebat. Jadi begitu ya. Kalian harus semakin hebat ya. Amin ya. Amin ini ya. Katakan dulu amin. Saya harus makin hebat. Jangan makin lama makin gak hebat. Makin lama makin hebat, makin hebat, makin hebat, makin hebat. Dan menjadi terhebat. Itu maunya Tuhan. Tambah umur makin hebat. Makin hebat. Waktu kalian SMA hebat. Perguruan tinggi hebat. Lulus hebat. Setelah kerja hebat. Makin dewasa hebat. Sampai ke sorga menjadi terhebat. Katakan haleluya. Bilang dulu teman, kita orang hebat loh. Cuman kau yang gak hebat. Bilang dulu kencang, bilang ke telinganya. Kita orang hebat. Kau enggak. Itu ya. Makin lama makin apa tadi katakan?
makin hebat. Itulah berkat Tuhan sama kalian. Saya hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, makin tambah usiamu, engkau makin hebat. Katakan dulu amin. Makin tambah usiamu, engkau makin hebat. Katakan amin. Pasti itu. Sebab saya juga rasakan makin tua saya makin hebat. Makin banyak uangku. Loh iya. Tapi nggak aku kasih kalian. Memang begitu. Pasti itu. Apa saya katakan tadi? Pasti. 3 tambah 3 berapa? 6. Begitulah kalian. Pasti. Makin tambah umur makin apa? Hebat. Kalau tidak begitu berarti kalian harus katakan sama Tuhan, perbaiki saya lagi. Kok nggak hebat lagi sekarang? Padahal dulu saya lahir sudah apa? Sudah hebat. Amin ya. Katakan dulu amin. Pegang itu. Sehingga ada di sini statementnya. Nomor 5. Nah, baca nomor 1 ini, 3, 2, ya. Terus? Bagaimana? Bukan memperoleh kekuatan baru. Yang merah, kencang, 3, 2, ya. Nah, katakan haleluya. Sadari dalam dirimu ada Yesus. Haleluya, amin. Sadari dalam dirimu ada Yesus. Bukan ada kekuatan baru. Makanya kalau kalian berjalan, saya ada Yesus. Siapa takut? Amin ya. Amin. Ada tantangan dan masalah, saya ada Yesus. Pasti saya unggul. Gak perlu kalian takut. Jadi bukan masalah mendapat kekuatan baru, melainkan menyadari kehadiran Tuhan yang sudah ada di dalam diri sejak apa? Makanya Paulus mengatakan Galatia pasal 2. Adapun, apa dikatakan? Hidupku ini, terus lagi, terus melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu dia, makanya nggak pernah takut Paulus. Sampai dikatakan sama dia, hidup adalah siapa? Kristus. Mati apa dikatakan? Untung. Karena apa? Betul-betul dia born and power. Coba turunkan dulu nadanya, kita nyanyi. Ayo singer. Ada. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Lebih kuat lagi. Adapun. Coba naikkan tangan kirimu. Sungguh-sungguh katakan. Bukannya aku Goyangkan tangan kirimu. lagi, Melainkan Kristus. melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, kuat. Tetapi hidup yang sekarang hidup dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Hebat dia. Makanya ketika dia naik kapal, sampai kapalnya hancur, dikatakan sama dia, born and power. Kapal boleh hancur, laut boleh bergelora, Paulus sedang berdiri gagah. Karena dia memiliki yang disebut born and power. Begitu kalian. Jadilah orang yang lahir dari firman Tuhan. Katakan amin. Jadilah pemuda-pemudi yang dilahirkan oleh firman Tuhan. Kalian tidak akan pernah bisa dijamah oleh kegagalan.
Bilang dulu, saya tidak mau gagal. Kaunya. Bilang dulu, saya tidak mau gagal. Yesus ada dalam diriku. Bilang, Yesus ada dalam diriku. Tidak mungkin saya gagal. Amin ya. Milik itu. Nanti saya akan berdoa sama kalian. Pulang dari saya doakan. Tadi kau gagal. Besok Tuhan akan berikan kekuatan. Berhasil kalian. Amin ya. Nanti begitu saya kasih ruang. Cepat-cepat ambil ruang. Sebab terbatas. Cuma 5 orang aja. Itu dia. Melainkan menyadari kamu orang Kristen. Nomor 2. Jadilah 3, 2 ya. Ulangi sekali lagi. Yang merah. Haleluya. Amin ya. Bilang dulu semua. Jadilah. Menjadi pribadi yang apa? Bilang dulu. Sama teman. Bilang dulu. Pegang dulu pundak. Jadilah. Belum mana tulisannya media. Orang itu nggak bisa hafal nanti. Tahun depan baru dia hafal. Jadilah pribadi. Tepuk dulu punggungnya. 3, 2 ya. Kurang kencang. Tepuk lagi. Saya mau tepuk dulu orang ini. Begini. Jadilah pribadi. Yang apa? Yang mengubahkan dunia. Bilang buat begitu. 3, 2 ya. Jadilah pribadi yang Tuhan inginkan. Kuat. Merah. 3, 2 ya. Maka. Nah sekarang lengkap ya. Bilang ya. Sekarang ganti. Kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan. 3, 2 ya. Jadilah. Begini. Ada yang malu-malu. Itu namanya bukan born and power. Tegas. Walaupun engkau nggak kenal, tepuk aja. Dalam nama Yesus bilang, jadilah. 3, 2 ya. Maka Anda akan mengubah. Terus. Maka Anda akan mengubah juga. Haleluya. Katakan amin. Mengubah dunia, rubah dulu. Membakar dunia. Bilang dari awal. Bilang, 3, 2 ya. Jadilah pribadi yang Tuhan inginkan. Terus. Maka Anda akan membakar dunia. Amin. Kalian tidak dibakar oleh percabulan. Amin ya. Amin. Kalian tidak dibakar oleh apa? Narkoba. Amin ya. Kalian tidak dibakar oleh pergaulan apa? Kalian tidak jadi bencong, betul ya? Amin ya. Tidak jadi lesbi, betul ya? Tidak jadi homo, betul ya? Bilang dulu, saya enggak homo. Orang itunya. Jangan. Takut. Kenapa? Born and power. Amin ya. Amin ya. Ini saya suka nih kencang. Ayo naikkan dulu tangan kirinya ya. Jadilah 3, 2 ya. Jadilah pribadi yang Tuhan inginkan. Maka Anda akan mengubah dunia. haleluya. Ada yang ngantuk. Apa tadi? Itu namanya tell me. Telat apa? Telat minum itu. Orang sudah teriak-teriak. Apa tadi? Umurnya masih 25 tahun kurang. Asal ngomong dengan apa tadi? Ini bukan born and power ini. Kalau yang betul-betul dari firman Tuhan bukan nggak pernah apa tadi? Dia langsung dia tangkap. Ayatnya banyak di situ. Nah kalau kita bacain besok kita baru pulang. Tapi kalian catat. Tapi satu ini aja kita supaya jangan kalian pikir ini hanya omongan manusia, enggak, itu firman Tuhan. Coba 1 Korintus pasal 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, Ganti orang-orang kudus, pemuda-pemudi Kristen, bahwa pemuda-pemudi Kristen bagaimana? akan menghakimi dunia? Katakan amin. Kurang kencang ya, 3, 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa pemuda-pemudi Kristen akan menghakimi dunia? Katakan.
Baca terus. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah, katakan haleluya. Katakan sanggup. Sanggup. Wah, mau mengalahkan dunia bisa, masa mengurus tempat tidur nggak bisa? Bisa nggak kalian memperbaiki tempat tidur? Teman, itu tempat tidur ya. Bisa nggak kalian cari, ambil makanmu sendiri? Makan sendiri? Ya, jangan, mas, siapin mas, lagi lemah. Ingat, born and power. Apakah kamu tidak tahu bahwa pemuda-pemudi Kristen akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kita, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak apa? Yang remeh-temeh. Makanya kalian muda-mudi jangan sedih, Ma. Tapi di sini nggak ada, amin ya. Di luar sananya itu, betul ya. Tapi kalaupun ada, nanti kita doakan, amin ya. Masa, Ma. Cuman badannya pelen, Ma, mati pelen. Bilang, saya born and power. Di mana sih keringnya ini? Langsung tarik. Ya kan? Itu kalau namanya born and power. Ada datang banjir. Ini cecak aja tuh, cecak. Ada orang lihat cecak takut. Ada di sini. Baru cecak jatuh dikira buaya. Kalau kalian boleh, waduh. Tapi saya lihat wajah kalian ini orang-orang hebat semua. Katakan amin. Amin. Kami orang hebat. Kami orang hebat. Ini enggak. Jangan dong. Itu. Ini dia. Lanjut, apa lagi? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Yang menghakimi apa lagi? Bayangan dunia aja dihakimi, apa lagi? Malaikat, terus. Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi cuma perkara-perkara biasa. Ya. Apa sih perkara-perkara biasa? Cuman kena apa? Jatuh dari sepeda motor. Biasanya orang jatuh sepeda motor, betul ya? Cuman komputernya aja macet, semua nangis. Cuman terlambat, makanya. Tapi di sini nggak ada ya, amin ya. Cuman saya aja dulu. Sekarang nggak mau lagi. Malu sama Tuhan, amin ya. Jadi setelah pulang dari sini, bilang malu sama Tuhan. Saya ini lahir sudah apa? Amin ya. Wah itu dia gagah bertanggung jawab. Bayangin menghakimi dunia, menghakimi apa lagi? Malah masa yang remeh-temeh habis ya. Jadi ini ayatnya banyak. Bacain di rumah. Nah nomor 3 sekarang. Naik lagi. Nih baca 3, 2 ya. Atau born. Terus. Adalah anugerah ilahi. Yang merah 3, 2 ya. Yang memungkinkan seseorang hidup sesuai kehendak Allah. Terus. Tanpa harus menunggu pengakuan diri. Atau Validasi diri. naik. Kalau kalian lihat ya, tidak peduli validasi dunia. Memang kalian memiliki kemampuan dari Tuhan. Itu Paulus itu. Nggak peduli dia validasi dunia. Dunia tidak akui dia, nggak peduli. Karena ini baca dulu. Ini perlu ini ya. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bayangin, waktu dia menyampaikan Injil, dikatakan Yesus Tuhan. Dunia nggak mau, nggak peduli dia. Nggak perlu validasi dunia. Katakan saya ini anak Tuhan, tidak perlu validasi yang lain. Amin ya. Jangan tahu. Saya ini lahir oleh firman Tuhan, tidak perlu validasi dunia.
Ulangi, baca sekali lagi. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, Ya. bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, Nah, terus. dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, Terus. tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya, aku menerimanya oleh apa? Waktu itu dia ditolak. Banyak memusuhi dia, nggak peduli dia. Dia selalu katakan, saya ini anak Tuhan Yesus. Amin ya. Bilang sama yang lain di mana-mana, bukan, saya ini anak Tuhan Yesus. Orang lain ngaku atau tidak, tetap tanpa perlu validasi dunia. Katakan haleluya. Haleluya. Jangan malu jadi orang Kristen. Ah, malu. Cuma di sini nggak Kristen, cuma saya sendiri. Kamu Kristen ya? Hampir-hampir enggak. Petrus kan pernah gitu kan. Dia takut. Waktu di taman apa? Di pengadilan Pilatus. Kamu ini temannya? Ah, enggak, saya kenal itu. Jadi kalau kalian remaja yang betul-betul lahir dari firman Tuhan, makanya saya betul-betul bagaimana supaya lahir percaya akan nama Tuhan Yesus. Maka kalian berdoalah dalam hidup Tuhan, tolong saya, lahirkan saya supaya saya cinta firman Tuhan. Amin ya. Supaya saya percaya firman Tuhan, supaya saya lakukan firman Tuhan. Sebab kalau kalian lakukan firman Tuhan, kalian, mana kalimatnya tadi? Dikatakan memiliki berdaya. Itu anugerah ilahi yang memungkinkan seseorang pemuda hidup sesuai kehendak Allah. Bukan kekuatanmu, tapi Allah ada dalam diri sehingga kau kuat menghadapi godaan dunia, pergaulan yang tidak baik, kemalasan, kebodohan. Tidak perlu menunggu pengakuan dunia. Sehingga Natal makin cepat kita. Saya lihat dulu jam saya, sebab ada jam saya di sini. Oh, masih 30 menit. Masih 30 menit. Padahal saya waktunya 30 jam berkhotbah. Natal, baca. Kuat, Natal. Sama-sama dulu, baca. Apa itu? Ulangi. Ini definisi Natal. Natal. 3, 2, ya. Terus. Nah, jadi bilang sama orang. Tanya, bilang sama dia, kamu ngerti nggak arti Natal? Apa sih arti Natal? Natal itu kan ya Desember. Itu ada pohon terang. Natal itu bukan ada pohon terang. Pohon terangnya ada terus ini, betul ya? Tapi Natal itu apa? Coba baca. Berdaya karena apa? Sama-sama, berdaya 3, 2, ya. Itu menghadapi tantangan sesukar apapun berdaya. Haleluya, amin ya. Kalau kalian sekolah ada masalah, saya pasti selesaikan. Tuhanku dahsyat, amin ya. Kalian melamar kerja belum masuk, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Kalian dipersekusi orang, pasti saya unggul dari dia nanti. Karena apa? Born and power, amin ya. Jadi nanti kalau kalian pulang dari sini, ingat itu, born and power. Tak peduli apapun, Tuhan menyertai. Katakan amin. Amin. Berdaya karena lahir dari firman Allah. Atau yang putih, baca 3, 2, ya. Diciptakan menurut citra Allah. Atau Magedei. terus dan Memiliki karakter yang dari Allah, yang tidak bisa diganggu. nah itulah Natal itu. Di Natal itu kalian memiliki kemampuan dari Allah. Amin ya. Itu baru Natal. Jadi Natal itu bukan nyanyi-nyanyi. Udahlah, gak ada yang ngajar begitu. Alkitab tidak mengajar begitu. Natal itu memberi kalian kekuatan yang luar biasa. Disadarkan, sehingga hadapi. Saya ini punya kekuatan. Kan dulu bangsa Israel, waktu menghadapi Goliat, pada Goliat baru men-challenge bangsa Israel. Di-challenge, siapa? Gak usah semua. Satu aja, siapa yang bisa mengalahkan saya? Semua orang Palestina tunduk. Gak usah sibuk. Tapi kalau saya menang, kalian takluk kepada kami, katanya kepada bangsa Israel. Coba utus satu siapa yang hebat di sana. Di challenge, langsung tampil siapa? Yang lain Saul aja gini. Waduh, besar kali. Waduh. Kenapa Daud berani? Karena di dalam dirinya ada Tuhan. Katakan haleluya.
Dikatakan, saya akan kalahkan kamu. Sebab kamu mengandalkan kekuatan, tapi saya mengandalkan Tuhan. Betul. Kalah siapa? Kalah Goliat. Baru Goliat datang dengan segala perlengkapannya. Dia sadari. Jadi pemuda-pemudi, ingat baik-baik. Sadarilah bahwa Tuhanmu dahsyat. Amin ya. Tapi jaga image-mu. Jangan sama dengan dunia, jangan jadi pemalas. Jangan tidak mau belajar, tidak mau berjuang, tidak bertanggung jawab, tidak beretika. Perlu ada sopan santun sebagai image daripada Allah. Yesus itu adalah sangat baik. Amin ya. Miliki itu. Sehingga terus naikkan satu-satu kita ini. Satu, baca, 3, 2, ya. Yesus lahir untuk menciptakan pemuda-pemudi generasi unggul. Katakan amin. Amin. Yesus lahir menciptakan pemuda-pemudi generasi apa? Unggul. Unggul dalam berpikir, unggul dalam beretika, unggul dalam berkomunikasi, unggul dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan sains. Amin. Amin ya. Amin ini ya. Bagaimana caranya? Belajar dengan unggul. Yang kedua, 3, 2, ya. Pemuda-pemudi generasi Kristen. Bagaimana? Mereka diberikan Allah keistimewaan. Terus? Lebih unggul dari yang lain. Lebih unggul dari siapa? Makanya bangga. Katakan dulu, saya bangga jadi Kristen. Karena lebih unggul dari yang lain. Kenapa? Ada Yesus. Haleluya. Amin. Lebih unggul dari yang lain. Percayalah itu. Makanya kan Daniel itu 10 kali lebih unggul dari orang-orang hebat di Babel. Yusuf juga begitu unggul. Begitu juga Samuel unggul, Daud unggul, para rasul unggul, Paulus unggul. Kalian juga pasti lebih unggul dari yang lain. Haleluya. Amin ya. Katakan, saya mau lebih unggul dari yang lain. Nah, itu. Jangan mau nomor 2, harus nomor berapa? Saya tidak mau nomor 2 bilang. Harus nomor berapa? Nomor 1 ya. Kalau sekarang belum, setelah pulang dari sini kita berdoa. Amin ya. Amin ini. Datang kau beribadah. Kalau nilaimu kurang bagus, saya berdoa sama kamu nanti. Begitu saya doakan, besok kerjakan tugasmu, engkau pasti lulus dengan baik. Katakan haleluya. Betul. Nanti saya tidak izinkan kalian pulang. Kalian takut menghadapi masa depanmu. Saya berdoa, saya hamba Tuhan. Selesai saya doakan, mulai cari kerja dengan bagus-bagus. Kalian pasti unggul. Nah kalau kalian jualan, nggak laku jualanmu. Jualan orang sudah laku, sudah 2 keranjang dia bolak-balik. Tadi kamu cuma jual 1 ember itu nggak laku sampai busuk. Nah saya mau berdoa. Begitu kalian jualan, nanti besok di pasar, jualanmu jauh lebih unggul dari yang lain. Katakan amin. Tapi masaknya harus bagus, jangan kosong. Jadi masaknya juga bagus, semua bagus. Jadi unggul. 3, baca. Natal mengingatkan para pemuda-pemudi untuk tidak menyanyiakan potensi yang sudah Yesus karuniakan. Nah, jadi ingatkan ya, jadi teman-temanmu gitu kan, kalau dia nggak mau beribadah, kalau kamu ini unggul loh, ayo beribadah yuk. Kok kamu mau dikalahkan hanya teman? Oh saya nggak mau beribadah, teman-temanku pergi jalan-jalan. Kamu ini born and power. Jangan terpengaruh dengan itu. Nanti saya nggak ditemani, percaya Yesus pasti temani. Nanti Tuhan kasih lagi teman 5.000 orang, amin ya. Nggak peduli. Sehingga Yohanes 1 ayat 12-13, ini kita baca ayatnya sama-sama ya. Baca-baca, 3, 2, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya pada namanya, Bagaimana? diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terus? Yang lahir bukan dari darah, bukan pula dari keinginan daging, Terus? bukan pula dari keinginan laki-laki, Terus? melainkan dari Allah. Nah, kalian lahir dari Allah, katakan haleluya. Percaya kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, cari ibadah, jangan nggak beribadah. Supaya kalian diberi Tuhan kemampuan yang luar biasa, luar biasa. Sehingga arti ayat ini,
Artinya apa? Baca ini 3, 2 ya. Memiliki status baru, yaitu menjadi anak-anak. Nah itu dia, jadi orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan dilahirkan menjadi status yang baru, cara berpikir yang baru, pergaulan yang baru, cara kerja yang baru, cara belajar yang baru, semangat yang baru, kerajinan yang baru. 2, baca, 3, 2 ya. Status diperoleh dari kelahiran dari firman Tuhan. Terus, Kelahiran dari firman Allah menjadikan mereka memiliki keunggulan. haleluya. Jadi penting sekali yang namanya cari ibadah, amin ya. Jadi dimanapun kalian nanti, sekolah dimanapun, cari firman Tuhan. Dikatakan percaya dalam namanya. Percaya artinya mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau akui Yesus adalah Tuhan, apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan jangan kerjakan. Dan menaati firman Tuhan. Kemudian menerima kuasa menjadi generasi unggul anak-anak Allah. Apa artinya anak-anak Allah? Menerima kodrat ilahi. Kalian memiliki kodrat ilahi. Participate dikatakan. In the divine nature. Kalian memiliki karakter yang berkodrat ilahi. Yesus ada di dunia 3,5 tahun atau 30 tahun. Dia tidak pernah terpengaruh dengan dunia karena di dalam dirinya ada yang namanya kodrat ilahi. Amin ya. Banyak menyakiti dia, tidak benci. Banyak mau menghina dia, dia tidak peduli. Banyak mau mengganggu dia, dia jalan terus. Banyak mau persekusi dia, dia gak urus. Dia selalu berdoa kepada Bapaknya. Karena apa? Menerima kodrat ilahi. Participate dikatakan in the divine nature. Ini ayat ini kita baca. 2 Petrus pasal pertama ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, Ya. supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah itu kodrat ilahi. Jadi lihat dulu saya, kita udah mau selesai nih. Kalau kalian sungguh-sungguh menjadi pemuda-pemuda Kristus, cari firman Tuhan. Supaya karaktermu menjadi sama dengan karakter Kristus. Memiliki kodrat ilahi. Kalau sudah memiliki kodrat ilahi, dari mana dia luput dikatakan baca? Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Luput. Di dalam dia banyak hawa nafsu. Ingin merusak, ingin memperkosa, ingin melakukan perzinahan, percabulan. Kalian luput. Ingin minum narkoba, ingin mabuk, luput. Karena kalian memiliki kodrat ilahi. Born and power. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Di luar juga ada orang di tenda. Kasihan mereka. Walaupun panas di sana. Mereka cuma nonton TV. Tapi kalian ada duduk di sini. Saya sapa dulu yang di luar. Ada enggak yang bisa menyorot yang di luar? Enggak ada ya? Perlu juga yang di luar disorot supaya kelihatan di sini kan. Besok lagi ditampilkan ya kan? Enggak ada ya? Biasanya disorot di luar ya. Ada mereka di situ. Oke, saya sapa dulu yang di luar ya. Tuhan berkati kalian ya. Kalian juga karena Tuhan menguatkan, samar di situ. Berkatnya sama juga dengan kalian. Jadi itu pemuda-pemudi, ingat ini baik-baik. Menerima kodrat ilahi sehingga dikatakan apa? Luput. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, luput. Kalian tadinya suka malas, enggak malas lagi. Malas belajar, otakmu enggak lancar, sekarang diperlancar oleh Tuhan. Amin ya. Melihat mata pelajaran sesulit apapun kalian lahap. Ada masalah pun kalian hadapi. Karena apa? Ada kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga, tampilkan. Nah sama-sama. Born and power, baca. 3, lahir. Lahir diberdayakan oleh Allah. Terus. Melalui firman Allah. Untuk dipakai Roh Kudus, mampu hidup dalam kesucian dan terang. Sehingga mampu mengubah dunia agar kembali kepada Allah. amin. Amin ya. Amin. Jadi kalian bisa mengubah Indonesia menjadi negara makmur. Katakan amin. Amin. Kalian bisa mengubah Indonesia menjadi negara penemu ilmu. Kalian bisa merubah keluargamu menjadi keluarga yang dahsyat. Haleluya. Amin ya. Asal kalian pemuda-pemudi tetap mengikut Tuhan, rajin. Jangan malas beribadah. Itu pesan Natal ini. Supaya kita tidak jadi kiri, aduh kasihan. Gitu.
Kita harus jadi pemimpin. Itu keinginan Tuhan, amin ya. Maunya kalian jadi pemimpin? Supaya kalian jadi orang-orang hebat. Itu maunya Tuhan. Tuhan tidak mau kalian jadi kere. Tantangan boleh ada. Tetapi Tuhan jamin pasti akan lebih daripada apa? Pemenang. Lebih daripada pemenang. Terus diberi kemampuan dan hak. Baca ini, diberi kemampuan dan hak untuk apa? Yang putih baca. Memberdayakan, inspirasi orang lain, membekali orang lain dari kelakuan yang negatif menjadi positif. Nah itu, jadi kalian bisa mengubah orang lain. Dari kelakuannya negatif, buat jadi positif. Dari tadinya dia nggak tahu matematika, ajar bantu begini cara menyelesaikannya bro. Belajar kita sama-sama ya, aku bantu kamu. Nah itu baru hebat. Bantu kamu, ayo begini ya. Begini cara membuatnya. Kalau dia malas, ayo ikut saya supaya kau jangan malas. Kalau dia ngerokok, begini ikut saya supaya kau jangan rokok. Bayangin kalian hanya rokok aja kalian. Tapi di sini nggak ada, jangan ya. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kalian mampu menghadang semua yang negatif. Kalian bisa mengubah orang yang sudah negatif menjadi apa? Itu guna pemuda Kristen. Standarnya siapa? Standarisasi dari orang yang lahir dari firman, baca ayat 14. 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia Ya, dan diam di antara kita. ya, Dan kita telah melihat kemuliaannya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, ya. penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah itu, ayat ini ditaruh oleh Yohanes di sana menjadi apa? Barometer. Kalau seseorang mengatakan saya orang Kristen, saya memiliki born and power, saya memiliki firman Tuhan, ada barometernya, ini ukurannya, ini standarnya. Bagaimana standarnya? Yesus adalah firman yang menjadi apa? Yesus adalah firman jadi apa? Supaya dia jadi standar yang memiliki kemuliaan Allah dan dapat dilihat menjadi fakta nyata dalam hidupnya sebagai manusia penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang maka sama-sama 3, 2 ya. Maka setiap orang yang lahir dari firman Terus, akan memiliki sifat yang sama dengan Yesus, terus, yaitu menjadi anak-anak Allah terus. yang memiliki potensi untuk menjadi seperti Yesus. Nah itu. Jadi kalau orang mengatakan, oh saya Kristen kok gerejaku 5. Standarnya itu Yesus. Kalau karakternya tidak sama dengan Tuhan Yesus, jangan ikuti itu. Yesus bisa mengubah negatif jadi baik. Selalu itu kerjanya. Lanjut. Baca ini, 3, 2 ya. Yesus menjadi barometer bagi setiap orang Yang benar-benar terus lahir dari firman, yaitu apakah mereka memiliki sifat-sifat Kristus yang memiliki potensi yang sama dengan Yesus. yang merah sama-sama kuat, 3, 2 ya. Yaitu menjadi anak-anak Allah yang memberdayakan dan memiliki kuasa untuk membuat perbedaan positif dalam dunia. Kuat, Bor. Born and power. Nah itu dia. Jadi ada standarnya. Kalau itu kalian sudah miliki. Yang terakhir ini kuat, tampilkan. Baca, 3, 2 ya. Selamat Natal. Terus. Born and power. Kurang kencang, 3, 2 ya. Selamat Natal. Born and power. Nah, salam dulu kita. Selamat Natal bilang. Born and power bilang. Kurang kencang. Bilang selamat Natal, 3, 2 ya. Terus. Jawab, amin. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau pulang, selamat Natal ya. Born and power. Besok ketemu, born and power. Haleluya, amin ya. Kemana-mana kalian pergi, born and power. Kalau kalian lihat malas, born and power, jangan malas lo, aduh. Ngaco kau malas. Itu namanya Natal. Haleluya ya. Berdiri dulu semua kita semua. Kita ucapkan dulu yang terakhir ini, penting ini. Ayo cepat beri, namanya born and power, semangat, jangan kayak nenek-nenek. Nah, salam siapa yang kau salam ya? Selamat Natal, born and power, 3, 2 ya. Ada yang belum salaman ini. Cari temanmu, 3, 2 ya.
Then sing my soul. And sing My soul